pagi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya, ya. Doa silakan dipimpin ketua kelas. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang malaikat. Ya. Sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu mau memeriksa perhatian kalian. Silakan berdiri. Apakah ada yang belum rapi hari ini? Ya. Sudah rapi ya. Bulan di jaketnya dimasukkan di laci ya. Sudah. Silakan dimasukkan di laci ya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Terus Jessica ada? Ada. Kaira? Koli? Ada. Mesya? Mita? Rehan? Revaldo? Ada, Bu. Aris? Rida? Sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu nih. Kemarin kita belajar tentang apa ya, Ibu kemarin? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita ya. Sudah ada keterangannya, sudah ada perintahnya di mana kita diwajibkan untuk menuntut Ilmu. Sekarang Ibu mau sampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan yang di depan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kalian ya. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran jigsaw kalian dapat menunjukkan cara menghubungkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi. Nah, tugas kalian kali ini yaitu silakan kalian mengidentifikasi hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kalian ya. Diidentifikasi, kemudian kalian nanti merumuskan hipotesis atau pertanyaan tentang iman kepada malaikat. Nah, kemudian nanti dikumpulkan ke Ibu ya, dan nanti setelah itu kita analisis bersama ya. Paham? Nah, ini Ibu kasih LK-nya, silahkan dikerjakan. Mengidentifikasi hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kalian. Paham? Ya.
dengan aktivitas kehidupannya kalian? Siapa yang bisa menjawab? Ada Bu. Ya, silakan. Ketika kita beraktivitas, kita selalu pasti diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Iya, betul. Jadi ketika kita beraktivitas, pasti kita diawasi oleh malaikat siapa? Dan Atid. Jadi kita apapun yang kita kerjakan pasti diawasi. Entah itu baik atau yang buruk, ya. Silakan dirumuskan hipotesis atau pertanyaan mengenai beriman kepada malaikat. Siapa yang bisa mewakili? Saya Bu. Ya, silakan. Apakah kita tetap diawasi walaupun kita bersembunyi? Ya, apakah kita tetap diawasi oleh malaikat meskipun kita bersembunyi? Nah, itu jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Tetap diawasi oleh malaikat meskipun kita bersembunyi di mana saja, dimanapun, ya. Kita mau bersembunyi di kolong meja pun tetap diawasi oleh kedua malaikat tadi. Malaikat siapa tadi? Raqib dan Atid. Ya, itu. Akan menyimpulkan apa hasil belajar kita pada pagi hari ini. Malaikat itu hubungannya dengan aktivitas kehidupan kita keseharian itu adalah banyak ya. Salah satunya ketika kita mau beraktivitas, apapun itu aktivitasnya pasti akan diawasi oleh malaikat. Malaikat tadi yang mengawasi kita siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita kerjakan setiap harinya. Karena kemanapun kita pergi, kemanapun kita beraktivitas pasti diawasi oleh malaikat. Allah menciptakan makhluknya itu ada beberapa, ada dua, yaitu makhluk gaib dan makhluk apa? Yang bisa dilihat oleh mata. Gaib itu apa? Tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya apa? Jin, malaikat, setan, kemudian iblis. Kalian bisa lihat itu? Tidak. Tapi itu ada, ya. Meskipun tidak bisa dilihat, tapi itu ada, ya. Karena itu ciptaan dari Allah. Nah, keberadaan malaikat ini dapat dipahami sebagai perantara Allah dengan makhluk lainnya. Nah, orang yang beriman wajib untuk mempercayai malaikat, ya. Nah, sehingga akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik dan malu untuk berbuat dosa. Kalian malu nggak berbuat dosa? Malu. Iya, malu lah. Kalau kita berbuat baik, Enggak malu. enggak malu, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Siapa yang bisa? Rizky, ya, silakan. Selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cermin beriman kepada malaikat Jibril. Oh iya. Sekarang coba Haris. Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. Ya, Mikail. Kemudian sekarang Rida. Dari orang yang beriman kepada malaikat Israfil berlaku yang dapat diwujudkan dalam selalu memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara di dunia maupun saat hari kiamat. Iya, itu. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Kesia. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi
menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israel. Ya, ketika menghadapi malaikat maut itu berarti kita beriman kepada malaikat Israel. Jadi kesimpulannya, iman kepada malaikat itu yaitu keyakinan bahwa malaikat itu diciptakan dari apa tadi? Dari cahaya atau nur ya. Diciptakan oleh Allah, kemudian ditugaskan untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui yaitu ada apa tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada berapa malaikat? 10. Ini wajib kita ketahui dan juga tugasnya. Sudah tahu tugasnya tadi? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagikan rizki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Munkar apa? Bertanya Munkar dan Nakir apa? Bertanya dalam kubur. Malaikat Raqib dan Atid tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, itu adalah nama-nama malaikat yang wajib dan harus kita ketahui. Mungkin cukup itu aja materi kali ini. Setelah kita simpulkan, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai tabayun ya, tabayun dalam menyikapi sesuatu persoalan. Ya, cukup itu aja. Marilah kita berdoa sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Marilah teman-teman kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan menjawab salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.